Sahabat peternak susu channel, di akhir tahun sampai pertengahan tahun biasanya itu bagi peternak lebah, entah lebah apis ataupun lebah trigona, itu sedang mengalami paceklik yang cukup lama, sampai 3-6 bulanan lah ya, khususnya itu di Jawa. Rata-rata di akhir tahun sampai pertengahan tahun di Jawa sendiri itu minim sekali yang namanya adanya bunga. Maka dari itu rata-rata peternak di Jawa, entah peternak apis atau trigona, itu libur panennya. Kalaupun panen untuk lebah trigona itu sendiri, saya sendiri itu mempraktekannya yaitu panen yaitu cuma 50% saja, tidak 100% kita panen semua, hanya untuk memenuhi kebutuhan dari kebutuhan konsumen sendiri. Kadang pun saya membatasinya, karena kenapa? Jika kita pemanenannya itu dilakukan secara 100%, itu menyebabkan kepunahan terhadap koloni itu sendiri. Dan yang saat ini saya bahas yaitu bukan Apis mellifera atau tentang lebah apis. Yang saya bahas ini adalah lebah trigona, di mana lebah trigona itu mengalami yang namanya paceklik juga di musim seperti ini. Di musim seperti ini di penghujung akhir tahun sampai nanti menuju pertengahan itu musim penghujan teman-teman. Otomatis yang namanya bunga itu sedikit sekali yang keluar. Entah kalaupun keluar itu biasanya terkena air hujan, nektar polen itu ya luntur juga teman-teman. Makanya dari itu dinamakan musim paceklik teman-teman. Nah, penyiasatannya bagaimana? Yaitu kita harus memberikan dopingan makanan terhadap lebah trigona itu sendiri teman-teman. Nah, apa sih dopingannya yang harus diberikan terhadap lebah trigona agar kelestarian dari lebah trigona itu tidak yang terjadi namanya kepunahan? Saya itu memanfaatkan yang namanya tempe apa saja boleh, entah itu tempe buntel, kalau bahasa Banyumas itu namanya tempe buntel, kalau di daerah lain saya kurang paham, ataupun entah itu tempe lagis itu seperti ini teman-teman. Nah, sebenarnya ilmu ini adalah pengulangan dari video-video sebelumnya. Mungkin video ini bisa bermanfaat, jadi saya up lagi karena memang sekarang sedang musimnya paceklik, dan mungkin bagi peternak penggiat lebah apis itu sangat memerlukan yang namanya makanan tambahan untuk lebah trigonanya. Jika dibiarkan yang sudah-sudah itu punah teman-teman, apalagi kalian yang tidak mendopingnya dan melakukan panen di musim penghujan. Yang saya alami sendiri melakukan panen di musim penghujan, 5 koloni saya itu punah. Kenapa? Yaitu sudah kekurangan makanan, kita panen juga, mereka itu kebingungan mencari makan teman-teman. Nah, maka dari itu hati-hati ya kalau proses panen itu, kalau musim penghujan, kalaupun ada orderan lebih baik dibatasi seperti itu. Rezeki nggak kemana kok, kalau kalian masih menjaga kualitas madu, konsumen pasti akan balik lagi. Seperti itu yang kami praktekkan. Kami biasanya memanennya itu kalau di musim penghujan itu sesuai kebutuhan, dan dalam satu log itu pun kita memanennya tidak 100% atau semuanya ya teman-teman. Kita memanennya cukup 50% saja. Misalnya satu kotak itu full ya, nanti kita panennya itu cukup separuhnya saja, yang separuhnya saja tinggalin. Ini untuk bulan berikutnya. Biasanya kalau musim kemarau atau terang atau panas itu kita memanennya bisa semua, karena memang lingkungan sekitar masih mendukung ya. Kalau seperti ini, jangankan lingkungan sekitar, vegetasi buatan pun kadang walahan. Sehebat-hebatnya kamu menciptakan vegetasi buatan, masih hebat lagi vegetasi alam yang sudah diberikan. Maka dari itu untuk menyiasatinya agar menjaga koloni itu tetap tidak punah, tetap bisa produksi selanjutnya untuk menghadapi musim selanjutnya, yaitu kita memberikan dopingan. Dan ilmu ini saya terinspirasi dari teman saya, yaitu Bang Arif yang ada di Purwokerto, tepatnya di Kecamatan Kober kalau nggak salah. Dia itu penggiat trigona di perkotaan. Jika kalian sering menonton video saya di video sebelumnya, itu saya sudah membahas bagaimana berternak trigona di perkotaan, dan beliau alhamdulillah sukses. Tapi tidak juga dia
rajin juga menanam ya, namanya pohon. Dia juga penggiat tanaman, entah itu tanaman lokal sampai tanaman yang dari luar negeri seperti bunga dombea. Beliau juga sudah mempelajarinya. Terus yang terbaru ada Ora pronubis dan bunga jenis yang aneh-aneh lainnya ya, karena memang di sini saya sendiri itu masih memanfaatkan vegetasi yang alam sediakan. Jadi kalau di sini di Peternak Jujur, di farm kami di Cilongok itu masih mengandalkan hampir 90% itu mengandalkan lingkungan sekitar, tidak menanam namanya vegetasi buatan. Tetap saya menanam, hanya saja belum semaksimal teman-teman yang minim sekali vegetasi alamnya ya. Jadi mereka biasanya menanam rutin menanam. Saya itu menanamnya ya pas lagi bongbongnya atau hatinya sedang plong saja lah ya, lagi sedang seneng nanam, kita nanam seperti itu. Dan nanamnya pun kebanyakan kalau kita nanam itu yang paling males itu sudah nanam besar-besar lama nggak disukai, itu yang jadi kendala. Nah, di video kali ini saya sedikit berbagi sharing bagaimana cara pemberian tempe terhadap lebah trigona. Seperti apa? Tonton video ini selengkapnya. Buat kalian yang baru gabung channel ini, bantu channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat dengan cara klik subscribe ya teman-teman. Oke, langsung saja kita let's go untuk cara pemberian pakannya. Seperti apa? Ayo. Oke sahabat, yang perlu kalian persiapkan yaitu tempe ini. Nah, yang kedua yaitu persiapan tempat untuk pemberian pakannya. Untuk lebah jenis apapun saya sarankan itu memberikan pakan itu tepat berada di dekat corong. Kenapa? Kalau kita jauh dari corong biasanya tidak dimakan ya, yang sudah-sudah itu tidak dimakan. Nih, caranya seperti ini. Kalian perhatikan ya. Nah, kalian bisa perhatikan mereka langsung menggerumuti karena memang di musim seperti ini kalau penghujan terus-terusan, kalau malam sudah hujan otomatis paginya itu sudah tidak ada bunga ya teman-teman. Makanya mereka itu sangat kelaparan dan perlunya pemberian pakan seperti tempe. Kenapa saya menggunakan tempe? Yaitu proteinnya yang tinggi agar menjaga produksi dari madunya itu cepat juga dan kebutuhan polennya juga. Sebenarnya di lingkungan Peternak Jujur itu sangat minim sekali yang namanya polen, makanya tempe itu sangat butuh sekali karena untuk penggantian polen seperti itu teman-teman. Kalau kebanyakan polen pun juga tidak bagus teman-teman. Kenapa saya mengatakan tidak bagus? Yaitu untuk produksi madunya itu nggak ada teman-teman. Maka dari itu perlunya unsur yang seimbang antara nektar dan polen itu wajib ya. Nah, kalian lihat sendiri ya, rame ya. Nah, seperti itulah sharing saya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Terima kasih juga untuk Bang Arif dari Kober yang sudah menunjukkan ilmu ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman penggiat trigona lainnya. Seperti itu saja ya, saya praktekkan satu. Kalian bisa, kalau praktekkan semua ini agak lama ya, karena saya ini ada sekitar 60 log. Jadi cukup sekian saja ya dari saya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, bantu channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat dengan cara klik subscribe, like jika menyukai video ini, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih dari saya Bang Pai dari Kabupaten Banyumas. See you, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.